Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Keperawatan Pesisir. Perkenalkan, saya Miss Dawati, Reski Febrianti, Mega Yesi Magrafi. Di sini kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Salah satu bencana yang akan kami bahas yaitu tentang bencana tsunami. Audio Jungle. Baiklah, kita akan membahas pengertian bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana umum, serta menimbulkan gangguan kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional yang memerlukan pertolongan secara khusus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tsunami. Tsunami merupakan gelombang besar yang terjadi akibat adanya gempa bumi di dasar samudra, letusan gunung api, serta longsoran massa batuan di sekitar kawasan basin samudra. Penyebab terjadinya tsunami adalah letusan gunung api, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90% tsunami adalah akibat dari gempa bumi di bawah laut yang mengakibatkan patahan lempeng pada dasar laut. Adapun tanda-tanda akan datangnya tsunami di daerah pinggir pantai adalah yang pertama, air laut yang surut secara tiba-tiba, kemudian bau asin yang sangat menyengat, kemudian dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras. Karakteristik korban tsunami. Yang pertama, banyak korban yang langsung meninggal karena tenggelam. Kemudian relatif sedikit yang terluka dibanding yang meninggal. Kemudian potensial terjadi wabah seperti pada banjir, terutama kasus penyakit gastrointestinal dan penyakit kulit. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Apa sih itu mitigasi? Mitigasi bencana merupakan bagian dari rencana penanggulangan bencana. Adapun dampak dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terhadap tsunami adalah yang pertama, terjadi kerusakan sarana dan prasarana. Kemudian, lahan pertanian dan perkebunan rusak. Kemudian, yang ketiga, dampak terhadap perekonomian. Bencana alam tsunami dapat mempengaruhi harga komoditas pangan dan energi, yang tentunya akan memicu terjadinya inhalasi. Audio Jungle. Kemudian, manfaat dari mitigasi salah satunya adalah meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Untuk tingkat efektivitas mitigasi bencana alam yang diterapkan tidak sama antara satu upaya dengan upaya lain, tergantung pada jenis dan intensitas bencana alam yang terjadi. Lalu yang terakhir, lingkup luas wilayah. Kegiatan struktur fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana tsunami meliputi yang pertama, penyediaan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini sangatlah penting mengingat negara kita merupakan negara yang memiliki ancaman bencana alam cukup tinggi. Kemudian yang kedua ada penggunaan bangunan peredam tsunami. Lalu yang ketiga, penyediaan fasilitas penyelamatan diri. Selanjutnya, penggunaan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami. Penyediaan prasarana dan sarana kesehatan. Demi menunjang segala aspek dalam kesehatan, maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini akan memiliki dampak positif dalam menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang berpotensi. Selanjutnya, pengelolaan ekosistem pesisir. Kita perlu kelola secara terpadu dan terencana dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat setempat, serta kepentingan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Vegetasi pantai. Mengingat
Begitu dahsyatnya dampak tsunami untuk kehidupan, perlu diadakan preventif untuk minimalkan dampak bencana tsunami dengan penanaman vegetasi pantai dan upaya pelestariannya. Salah satu vegetasi yang dapat dilakukan yaitu vegetasi hutan pantai dengan penanaman pohon bakau, karena penanaman pohon bakau memiliki kemampuan untuk merendam gelombang tsunami.